Jadi, pohon ara ini memberikan kesan ada sesuatu yang bisa dimakan, tetapi kenyataannya tidak ada yang bisa dimakan. Shalom, sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat bertemu kembali di dalam acara Refleksi Sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-64 di dalam serial pembahasan Kitab Injil Markus dengan tema Mengutuk Pohon Ara dan Membersihkan Bait Allah. Saya akan bacakan untuk kita semuanya firman Tuhan dari Markus pasal 11 ayat 12 hingga ayat yang ke-19. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Hari berikutnya, waktu mereka sedang berjalan kembali dari Betania ke Yerusalem, Yesus merasa lapar. Dari jauh dia melihat pohon ara yang daunnya banyak sekali. Lalu dia mendekati pohon itu untuk melihat kalau ada buahnya. Tetapi ternyata tidak ada buahnya, hanya daun saja. Dan memang saat itu belum musim buah ara. Lalu Yesus berkata kepada pohon itu, mulai sekarang tidak akan pernah lagi ada orang yang makan buahmu. Dan murid-muridnya mendengar dia berkata seperti itu. Ketika tiba di Yerusalem, Yesus masuk ke teras rumah Allah dan mulai mengusir orang-orang yang sedang berjualan di situ. Dia membalikkan meja-meja yang dipakai oleh para penukar uang. Dan dia juga menjatuhkan bangku-bangku yang dipakai oleh para penjual burung merpati. Dia juga melarang orang membawa barang melewati teras rumah Allah, karena itu bukan jalan. Dan Yesus mengajar mereka seperti ini. Kalian tahu betul bahwa dalam kitab suci Allah berkata, rumahku akan disebut rumah doa untuk semua bangsa. Tetapi kalian sudah mengubahnya menjadi tempat persembunyian bagi para pencuri. Waktu para imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar bahwa Yesus berbuat seperti itu, mereka mulai mencari jalan untuk bisa membinasakan dia. Tetapi mereka takut kepada Yesus karena banyak orang sangat senang dan heran dengan ajarannya. Ketika hari sudah mulai gelap, Yesus dan murid-muridnya meninggalkan kota itu. Sampai semikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Markus 11 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-19. Sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan, di dalam pelajaran kita sebelumnya, kita melihat di mana Yesus dan murid-muridnya tiba di Yerusalem. Bersama dengan kerumunan besar orang yang datang untuk merayakan Minggu Paskah. Dengan hari pertama minggu, kunjungan mereka dimulai dengan jalan masuk kemenangan dan diakhiri dengan kunjungan singkat ke Bait Allah. Pada keesokan harinya, yakni hari Senin, terjadi dua hal yang mungkin terlihat di luar kebiasaan karakter Yesus, yakni yang pertama, mengutuk pohon ara, lalu yang kedua, melakukan pembersihan Bait Allah. Kedua peristiwa tersebut saling terkait. Jadi, mari kita perhatikan keduanya dimulai dengan yang pertama, mengutuk pohon ara. Narasinya ataupun latar belakangnya setelah bermalam di Betania, Yesus dan murid-muridnya terkasih berjalan kembali ke Yerusalem. Ketika merasa lapar, Yesus melihat pohon ara dengan daunnya yang rimbun dari kejauhan dan segera mendekatinya untuk melihat apakah ada sesuatu di atasnya. Ternyata tidak ada apa-apa selain daun, pertanda bahwa itu bukan musim buah ara. Sebagai tanggapan,
Yesus berkata kepada pohon itu, "Mulai sekarang tidak akan pernah lagi ada orang yang makan buahmu." Markus berkomentar bahwa itu didengar oleh para murid Yesus. Beberapa pengamatan di Palestina, pohon ara menghasilkan tanaman dari tunas kecil yang bisa dimakan. Bulan Maret sampai awal April dimulai dengan munculnya daun-daun hijau besar. Buah ataupun tunas hijau awal ini adalah makanan umum bagi penduduk petani setempat. Ketiadaan kuncup ini meskipun dedaunan pohon hijau menjanjikan kehadiran buah-buahan, namun justru pohon itu tidak akan menghasilkan buah tahun itu. Jadi pohon ara ini memberikan kesan ada sesuatu yang bisa dimakan, tetapi kenyataannya tidak ada yang bisa dimakan. Cara Markus mengatur materinya di dalam penulisan ayat-ayat ini adalah pohon ara dan kemudian pembersihan bait Allah. Ini menunjukkan adanya hubungan antara pembersihan bait Allah dan kutukan terhadap pohon ara. Insiden pohon ara menafsirkan pembersihan bait Allah dan diinterpretasikan oleh kejadian selanjutnya. Kekecewaan Yesus terhadap pohon ara sama seperti kekecewaannya dengan perlakuan orang Israel terhadap bait Allah. Penilaian yang diucapkan kepada pohon itu seperti ancaman penghakiman Tuhan akan segera dijatuhkan ke atas kota Yerusalem, yang digambarkan sebelumnya oleh kata-kata dan tindakan Yesus di dalam Markus 11 ayat 15 sampai 19. Kutukan pada pohon ara dikenal sebagai tanda nubuatan bagi pembaca Perjanjian Lama. Suatu tindakan seorang nabi secara simbolis mendemonstrasikan pesannya. Misalnya terdapat di dalam Yesaya 20 ayat 1 sampai 6, Yeremia 13 ayat 1 sampai 11, Yeremia 19 ayat 1 sampai 13, Yehezkiel 4 ayat 1 sampai 15. Tindakan tersebut tidak boleh dianggap hanya sebagai tindakan kemarahan yang terburu-buru, tetapi sebagai kata-kata kenabian yang diucapkan untuk kepentingan murid dan untuk para pembaca suci. Melihat bahwa kedua peristiwa kutukan pohon ara dan pembersihan Allah tampaknya terkait, sekarang mari kita lebih melihat juga hal yang kedua, yakni pembersihan bait Allah. Pertama-tama kita perhatikan narasi ataupun latar belakangnya. Yesus kembali ke Yerusalem dan memasuki bait suci. Yesus mengusir orang-orang yang berjualan di bait Allah. Yesus membalik meja penukar uang, kursi dari mereka yang menjual burung merpati. Yesus tidak mengizinkan siapapun melakukan jual beli barang di bait Allah. Dia mengajar juga di bait Allah. Terutama Yesus mengutip dari Yesaya 56 ayat 7. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Para ahli Taurat dan imam kepala mendengar ini dan ingin membunuh dia. Mereka takut kepadanya karena semua orang kagum akan pengajarannya. Di malam hari dia meninggalkan kota bermalam di Bukit Zaitun. Beberapa pengamatan, bait Allah ada pelataran untuk orang bukan Yahudi. Pelataran luar di mana orang non-Yahudi diizinkan untuk berada. Meja-meja disiapkan agar para peziarah bisa menukar uang mereka dengan mata uang masing-masing menjadi koin untuk membayar pajak tahunan serta untuk membeli burung merpati, domba, minyak, garam, dan lain sebagainya untuk berbagai korban dosa dan ucapan syukur. Kegiatan bisnis mengubah rumah doa
menjadi seperti sarang penyamun. Orang bukan Yahudi khususnya dihalangi oleh perdagangan di luar pelataran bait Allah. Ini untuk kedua kalinya Yesus membersihkan bait Allah. Yohanes mencatat kejadian serupa di awal pelayanan Yesus. Banyak komentator mengira itu terjadi hanya sekali. Tetapi dengan semangat Yesus untuk rumah Bapaknya, ada alasan yang bagus untuk percaya bahwa dia melakukannya sebanyak 2 kali. Pembersihan bait Allah harus terjadi untuk menggenapi nubuatan. Bisa dibaca di dalam Maleakhi 3 ayat 1 sampai 3. Apakah tindakan membersihkan bait Allah keluar dari karakter Yesus? Tidak, sama sekali tidak. Yesus pernah marah sebelumnya dan akan segera marah lagi. Yesus dipenuhi dengan kemarahan yang benar, kemarahan yang kudus, konsisten dengan kualitas keilahian di dalam dirinya. Mungkin berguna untuk mengingat ketika sampai pada penghinaan pribadi, Yesus menanggungnya dengan lemah lembut. Tetapi ketika Allah atau bait Allah dihina, terutama oleh para pemimpin agama yang keras hati dan merasa benar sendiri, kalau begitu Yesus bertindak dengan kemarahan yang benar dalam membela kehormatan Allah. Kita cenderung membela diri daripada membela Tuhan, menampilkan kemarahan yang membenarkan diri sendiri. Sebagai kesimpulan, tindakan Yesus disebabkan oleh kerusakan moral dan agama dari para pemimpin agama. Baik kutukan pada pohon ara dan pembersihan bait Allah adalah tindakan tanda kenabian yang menubuatkan penghakiman yang akan datang atas bangsa Israel yang akan terjadi dengan kehancuran Yerusalem yang digenapi pada tahun 70 Masehi. Markus 13 ayat 1 sampai 2. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah melihat bagaimana pemaparan dari 2 peristiwa yang saling terkait, yakni pengutukan terhadap pohon ara dan pembersihan bait suci. Oleh karena itu, biarlah setiap diri kita melihat dengan kacamata dari Allah, perspektif ataupun nilai dari Allah, bahwa Tuhan menghendaki setiap orang datang kepadanya tanpa dihalangi oleh hal-hal yang tidak ada kaitannya. Misalnya di bait suci, tempat untuk orang-orang yang non-Yahudi itu dijadikan suatu penghalang sehingga orang akan sulit sekali untuk mengambil tempat di situ untuk datang kepada Tuhan. Kiranya di dalam kehidupan dan pelayanan kita tidak menjadi batu sentuhan ataupun menjadi batu sandungan bagi orang lain, tetapi kita boleh menjadi batu loncatan bagi orang lain sehingga mereka boleh mengenal Allah yang kita sembah, Allah yang hidup. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saya dan memberkati saudara. Shalom.